Terima kasih. Kami langsung saja karena dipagari oleh waktu. Karena setelah nego, ya, dari Pak Ide memberikan kepercayaan waktu yang terhormat kepada Bapak Tribudi Marhendarmawan. Lebih dulu Pak, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang pasti saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Yang Widiwase, atas terselenggaranya acara Saresehan Spiritual Nusantara dengan spiritual budaya dengan mengambil tema Revolusi Akbar Spiritual Nusantara. Saya sungguh terkejut ketika melihat apa yang dicanangkan oleh panitia Saresehan dengan mengambil topik Revolusi Akbar Spiritual Nusantara. Karena saya teringat di tahun 2007 setelah kami melakukan perjalanan spiritual dari Gunung Halimun di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, kami mendapatkan petunjuk untuk secara internal mencanangkan ini secara kegaiban, yaitu Revolusi Akbar Spiritual Nusantara. Terbukanya tabir misteri Nusantara yang sungguh sangat rumit dan sungguh sangat banyak sekali kalau mau kita ungkap. Tetapi saya melihat kenyataan sekarang secara terekspos di publik dengan diadakan di Mataram ini. Saya merasa ini bukan suatu kebetulan dan ini sudah merupakan satu ketetapan bahwa sudah saatnya Revolusi Akbar Spiritual Nusantara dimulai dari bumi Mataram, Lombok. Saya ingin sedikit bercerita secara sekilas perjalanan hampir 6 tahun ini. Saya secara khusus melakukan perjalanan spiritual di dalam Torekoh Qadiriyah di Semarang. Tidak muluk-muluk niatan saya waktu itu, saya melepas semua kegiatan aktivitas usaha saya karena ada satu fenomena spiritual berupa pawisik untuk saya meninggalkan semuanya dan mencari seseorang yang akhirnya sekarang menjadi guru spiritual saya. Kemudian atas bimbingan beliau, kami hanya punya satu niatan sebagai dalil, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Kenali dirimu maka kau akan mengenal Tuhan. Terus ini yang kami lakukan dengan disiplin-disiplin di dalam Torekoh, yaitu berzikir. Kemudian banyak fenomena yang kami alami termasuk rekaman ulang atau rekaman masa lalu diulang kembali. Sehingga dalam tengah perjalanannya kami harus mau mengakui, karena ini fenomena seperti cerita bersambung, yaitu kehadiran beliau kegaiban yang saya sebetulnya sebelumnya tidak mengenal, yaitu beliau Dang Yang Nirarde Perdana Sakti Wawurawuh atau Mpu Dwi Jendra. Kemudian saya mencari informasi di internet. Ternyata dari Babat Tanah Bali saya kenali beliau sebagai cucu dari Empu Tantular. Terus beliau memberikan untuk pertama kalinya 3 nama itu, dengan saya sudah menulis di buku dan bisa dibaca di internet. Kemudian penulisan buku ini juga sebagai penjelasan dari upaya kami melayangkan surat terbuka kepada Presiden SBY berkaitan dengan fenomena lumpur lapindo waktu itu tahun 2006, ketika lumpur lapindo mencuat semburannya 2 bulan setelah dari awal. Kemudian kami mengirimkan surat, intinya kami hanya ingin memberikan suatu wacana kepada pemerintah pusat untuk tanggap kepada kejadian alam. Sejak dari tsunami Aceh, bencana-bencana terus beruntun di Jogja, tenggelamnya Adem Air, tenggelamnya kapal Senopati Nusantara, terbakarnya Garuda di Jogja, dan lain-lain. Artinya ini merupakan satu pesan dari kegaiban, pesan dari Allah Subhanahu wa taala
yang seharusnya mampu dibaca oleh pemimpin negeri ini. Karena pemimpin hakikatnya adalah hati dari tubuh manusia ini. Artinya dari rakyat sebagai kawula, sebagai raga, pemimpin adalah batin. Sehingga kalau batin itu buruk, maka manusia itu kehidupannya akan hancur. Kalau batin sebagai raja punya niatan buruk, pasti tangan akan bergerak dan kaki akan bergerak menuju kepada hal-hal yang buruk. Sehingga raja yang baik, pemimpin yang baik, ketika ibarat batin memiliki niat yang baik, maka semua raga, panca indera akan bergerak ke arah yang baik, mengikuti yang batin. Disinilah sejatinya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Allah disebut yang pertama, artinya Allah sebagai lambang yang maha gaib adalah lambang batin kita yang ada di dalam diri. Karena sejauh ini kita tidak akan mampu melihat batin kita. Yang bisa kita lihat adalah raga kita. Disinilah lambang Muhammad Rasulullah, karena Muhammad utusan Allah, seorang manusia nyata. Disinilah lahir kita. Maka bagaimana kita sebagai manusia menjadi manusia yang berbadan Muhammad, artinya terpuji, artinya berbudi, beradab. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adil dan beradab. Om nama siwaya, om nama budaya. Kemudian yang ketiga, disatukan. Karena ini adalah dua dat yang berbeda, yang merupakan satu kesatuan, loroning atunggal yang harus disatukan. Sehingga kalau tiga ini kuat, maka yang dua akan secara otomatis akan muncul. Disitulah Pancasila. Sehingga bolehlah kita bicara secara idealis tentang bagaimana lepas dari carut marut selama ini. Tetapi ini semua kita secara kegaiban, Pancasila tidak akan tegak di negeri ini kalau syahadat dan siwa Buddha tidak ditegakkan. Karena ini wahyu. Maka kenapa lambangnya Garuda Pancasila? Karena Garuda adalah kendaraan Wisnu. Sakti Pancasila itu adalah Dewi Sri. Negeri ini tidak akan ada kemakmuran kalau tidak mampu melaksanakan yang 5 ini. Sehingga semua harus dimulai dari batin, jati diri, yang saya dengar dari Pak Amit Anggawa. Kita harus mengenali jati diri kita. Sejatinya negeri ini, bangsa ini sudah lupa kepada candi. Ini sandi, ini merupakan sandi spiritual. Bangsa ini sudah lupa kepada candi, yaitu wawacan diri. Candi adalah wawacan diri, bacaan diri. Bagaimana kita mampu mengenali diri. Kalau kita tidak mampu membaca diri sendiri, maka kita tidak akan tahu sandi. Sandi adalah sandaran diri. Sehingga kita tidak akan bisa berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa berislam dengan baik. Yang namanya pasrah, yang namanya serah diri, mana mungkin kita bisa melalui jalan yang selamat. Nah, ini fenomena yang terus kami tempuh selama ini dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari beliau dan Yang Nirarte. Sampai beberapa kali ritual kami laksanakan, kami sampaikan kepada para pedanda di Bali. Waktu itu kami juga tidak punya rekan-rekan di Bali, terus kami berjalan sendiri untuk menyampaikan. Ada ritual yang harus dilakukan di Tanah Lot misalnya, Guru Piduke, alhamdulillah terselenggara. Kemudian berikutnya setelah Tanah Lot diselenggarakan, kami mendapatkan petunjuk untuk mengadakan ritual uncal balung atau melasti di Caturmuka Denpasar dengan 3 pedanda. Alhamdulillah itu terselenggara. Kemudian setelah itu kami harus melakukan Homat Raya di Pura Majapahit. Sebelumnya kami mendapatkan petunjuk untuk mencari Pura Majapahit di Denpasar, Jalan Imam Bonjol. Setelah itu ada petunjuk untuk saya untuk pergi ke Madinah Mekah. Beliau yang memberikan petunjuk untuk itu. Sehingga di saat itulah kami mendapatkan satu sinyal ketika melaksanakan umroh di Madinah Mekah. Mutawifnya adalah orang-orang Lombok. Ini yang menjadi pertanyaan saya ketika itu. Ada apa dengan Lombok? Mutawif adalah pemandu di dalam kita melaksanakan ritual ibadah selama di Madinah Mekah. Ada 5 orang pemandu di dalam rombongan kami, itu semua dari orang Lombok. Saya sempat berpikir, ada apa dengan tugas suci ini? Saya dijudulkan dengan fenomena
petunjuk jalannya adalah Lombok, kan gitu. Nah, kurang lebih 2 tahun setelah itu baru saya mendapatkan petunjuk ke Lombok bener, sampai 3 kali ini saya kesini. Ya, itu pun setelah dari acara Homat Raya di Pura Majapahit, dan kemudian dengan 6 sulinggih, persyaratan beliau dengan 6 sulinggih akhirnya terselenggara. Kemudian kami teruskan Homat Raya di Watu Kosek, itu pun menurut petunjuk beliau, sehingga ketika itu kami disuruh membangun candi dengan nama Candi Narayana, Candi Saptarengga Narayana, sudah terbangun di tengah kompleks Brimob Watu Kosek, tempat yang sangat terjaga. Dan bisa dilihat di Facebook saya, mungkin saya tidak akan sempat menayangkan gambar-gambar ini, tetapi bisa dilihat di Facebook saya betapa sistematisnya setelah dilihat dari satelit, antara lumpur Lapindo sebagai alam bawah, Bur, kemudian Watu Kosek di alam tengah, Buah, dan Penanggungan, Gunung Penanggungan di arah barat daya, itu membentuk satu garis lurus di mana titik Candi Narayana ada di tengah-tengah. Artinya ini sesuai dengan karya leluhur tentang kehadiran Sabdo Palon. Nah, kemudian dengan segala kerendahan hati kami, termasuk kami menulis surat kepada SBY, adalah untuk memberikan wacana tentang adanya wasiat-wasiat leluhur yang hidup. Sehingga di sini kita harus percaya kepada apa yang dikatakan Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau kita sudah lupa sejarah, kita akan menjadi anak cucu yang durhaka kepada leluhur. Leluhur hidup, yang mati itu hidup. Sehingga bagaimana kita, jika kita tidak mau mengakui bapak ibu kita, jadinya malin kundang Pak, kita nanti jadi batu. Hati kita akan keras seperti batu.